Apa-apaan ini? Sesama penganut Tao sangat memuji. Saya hanya beruntung. Lu Yun juga berpura-pura rendah hati, sehingga Master Pedang Penghancur Dao bisa mengendurkan kewaspadaannya. Siapapun yang bisa melewati level keempat ini tidak beruntung. Kudengar teman kecil Lu Yun hanya membutuhkan waktu singkat untuk sampai ke sini. Dia bisa dikatakan yang paling kuat di antara kita. Tolong cepat, teman kecil. Duduk dan ayo bicarakan tentang bagaimana Anda melewati 4 level pertama dengan cepat. Ramah Master Pedang Penghancur Dao mengundang Lu Yun untuk duduk dan bersikap sangat baik. Lu Yun duduk dan berpura-pura bersikap ramah. Dia menjelaskan secara singkat proses dan pengalaman menembus level kepada mereka bertiga. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan kartu asnya. Mengaitkan semua pengalaman mereka menembus level dengan keberuntungan dan bakat, mustahil bagi mereka untuk memverifikasinya, apalagi bertarung melawan Lu Yun, kecuali mereka benar-benar terjatuh. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lu Yun, mereka bertiga saling memandang, dan mereka tahu betul bahwa Lu Yun berbicara omong kosong, tetapi seperti yang dikatakan dan dipikirkan Lu Yun, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Lu Yun. Ada kebencian rahasia di hati mereka karena Lu Yun tidak naif seperti yang terlihat, yang membuat rencana mereka untuk mendapatkan informasi gagal. Dan jika Lu Yun sangat kuat, itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Namun di permukaan, mereka bertiga melakukan pekerjaan dengan baik, terlihat bahagia untuk Lu Yun, dan sedikit terkejut dengan keberuntungan Lu Yun. Awalnya aku mengira kami bertiga sangat berbakat untuk bisa lewat sini. Aku tidak menyangka teman kecil Lu Yun akan mengalami pertemuan seperti itu. Beberapa dari kami benar-benar malu pada diri kami sendiri di depanmu. Petik 2. Kamu tahu, kita bertiga bertarung di Hidden Sword Canyon selama 10 tahun sebelum kita melewatinya, tapi kamu mampu mencapai suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sebelum kamu, dan kamu mampu membunuh melalui ngarai dalam waktu yang begitu singkat, periode waktu tertentu. Anda adalah orang terbaik yang pernah saya lihat. Tain memandang Lu Yun dan berkata dengan emosi. Kata-katanya jatuh ke telinga Master Pedang Penghancur Dao, yang membuatnya semakin kejam terhadap Lu Yun. Dia hampir memasukkan Lu Yun ke dalam daftar yang harus dibunuh, tapi dia mengendalikan ekspresi luarnya dan niat membunuh, tanpa mengungkapkan segala kekurangannya. Hahaha, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan teman kecil Lu Yun? Kita semua adalah orang-orang tua dan lemah. Kalau kamu bertanya padaku, orang pertama yang menyelesaikan level itu pastilah teman kecil Lu Yun. Master Pedang Penghancur Dao membual di permukaan. Hahaha, rekan Tao itu terlalu berlebihan. Itu hanya kebetulan aku sampai di sini sekarang, kebetulan, hahaha. Lu Yun berpura-pura tersanjung, matanya mengembara, tapi dia dengan tenang mengamati lingkungan sekitar dan setiap gerakannya tiga Master Pedang Penghancur Dao. Dia tahu betul bahwa di permukaan ketiga lelaki tua ini ramah, tapi nyatanya mereka ingin memakannya hidup-hidup. Tidak ada alasan lain selain karena usianya yang terlalu muda dan terlalu berbakat, sehingga sangat mengancam status mereka di tanah warisan. Mereka bertiga memuji Lu Yun setinggi langit dengan kata-kata mereka. Lu Yun senang bekerja sama, berpura-pura tersanjung. Lu Yun bekerja sama dengan penampilan mereka, tetapi bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah ketiga senior itu bisa menghubungi Kaisar Zhenwu. Junior ini baru di sini, dan saya ingin meminta nasihatnya. Zhenwu, dia selalu menghilang dari keluarga Shenlong, dan kita tidak bisa menghubunginya. Master Pedang Penghancur Dao menggelengkan kepalanya, tapi jangan khawatir, teman kecil Lu Yun, dia pasti akan kembali. Kamu bisa, berlatihlah di sini dengan ketenangan pikiran dan kenali lingkungan Ngarai Yijian, saya akan menghubungi Anda ketika dia kembali. Lu Yun mencibir dalam hatinya, rubah tua ini benar-benar berbohong padaku. Tapi dia tidak membeberkannya, tapi mengikuti kata-katanya dan berkata, kalau begitu, itu akan sangat membantu ketiga senior itu. Ketika Master Pedang Penghancur Dao melihat persetujuan Lu Yun, dia merasa senang dan mengganti topik pembicaraan lagi. Ayo, teman kecil Lu Yun, kita sudah berteman lama hari ini, jadi kita tidak akan membicarakannya ini lagi. Kenapa kita tidak minum? Senior sangat baik, beraninya aku menolak. Oleh karena itu, Master Pedang Penghancur Dao memerintahkan diadakannya perjamuan untuk Lu Yun. Perjamuan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama itu, ada nyanyian, tarian, dan minum-minum. Di permukaan, terlihat serasi, namun nyatanya ada niat terpendam dan membunuh. Pada malam ketiga perjamuan,
Master Pedang Penghancur Dao tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, teman kecil Luyun, kulihat kamu datang ke sini sendirian. Apakah kamu punya pengikut?" "Sejujurnya, senior, saya masih memiliki beberapa pengikut, tetapi kekuatan mereka rendah dan mereka terjebak di tingkat keempat dan tidak bisa bergabung dengan saya," kata Luyun setengah jujur. "Oh, aku ingin tahu siapa pengikut teman kecil Luyun. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu?" tanya Master Pedang Penghancur Dao. Luyun merenung sejenak, lalu memutuskan untuk menguji nada suara guru pedang penghancur Tao, dan kemudian berkata, "Semua pengikutku adalah orang-orang kecil dengan kekuatan rendah, tetapi guruku adalah Zenren Yuding. Aku ingin tahu apakah para senior pernah mendengarnya." Petik 2. Tuan Yuding. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Master Pedang Penghancur Dao tiba-tiba berubah, dan ekspresi panik muncul di matanya, tapi dia dengan cepat menutupinya. "Hahaha, ternyata dia adalah murid dari Master Yuding, sangat tidak sopan dan tidak sopan." Master Pedang Penghancur Dao memaksakan senyuman di wajahnya, namun ada gejolak di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luyun sebenarnya adalah murid guru Yuding. Tentu saja dia mengenal Master Yuding, dan mereka sudah sering bertarung satu sama lain sebelum level keempat. Jika dia tidak melewati level keempat dengan mengandalkan keuntungan berada di tempat warisan ini untuk waktu yang lama, dia pasti sudah mati di dalam tangan guru Yuding. "Oh, saya tidak menyangka Luyun menjadi muridnya. Teman kecil Luyun, mohon tunggu sebentar, saya akan segera kembali." Master Pedang Penghancur Dao tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan meninggalkan meja, dengan cepat berjalan keluar dari aula. Hahaha, orang tua ini akhirnya tidak tahan lagi. Luyun melihat ke belakang Master Pedang Penghancur Dao yang kebingungan, dengan cibiran di bibirnya. Ini yang dia inginkan, jadi dia sengaja menyebut nama Tuan Yuding untuk memaksa mereka mengambil tindakan terlebih dahulu, tapi dia mengambil tindakan kemudian. "Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu, yang menyebut dirimu Master Pedang Penghancur Dao." Luyun bergumam pada dirinya sendiri, dengan cahaya berbahaya bersinar di matanya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari luar, anjing tua perusak, keluar dan mati. Suaranya seperti guntur dari langit, menyebabkan seluruh ngarai Yijian bergetar hebat. "Tidak, itu Kaisar Zenwu." Ekspresi Master Pedang Penghancur Dao berubah drastis, dia berseru, dan bergegas keluar aula, terbang menuju ke arah asal suara itu. Suara ini, apakah Kaisar Zenwu akan datang? Mata Luyun bersinar terang dan dia juga bergegas keluar. Di langit yang jauh, seberkas cahaya keemasan dan seberkas energi hitam bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu, meratakan puncak gunung di sekitarnya hingga rata dengan tanah. "Kaisar Zenwu, Anda akhirnya bersedia muncul." Master Pedang Penghancur Dao melayang di udara, mengertakkan gigi dan menatap cahaya keemasan di seberangnya, matanya dipenuhi kebencian. Dalam cahaya keemasan, ada seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas, memegang pedang emas, dan wajah yang agung. "Pencuri tua yang menghancurkan Tao, kamu bertekad untuk mendambakan kelahiranku ke dunia besar, dan kamu telah menjebakku, manusia yang kuat, berkali-kali. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan membunuhmu di sini." Kaisar Zenwu meraung dengan marah dan mengayunkan pedangnya ke arah Master Pedang Penghancur Dao. "Hah, hanya kamu. Hari ini adalah hari kematianmu." Master Pedang Penghancur Dao mendengus dingin, mengayunkan pedang di tangannya, dan melangkah maju untuk menemuinya. Ledakan, kedua sosok itu bertabrakan lagi, dan fluktuasi energi yang mengerikan melanda, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. "Saudara Midao, kamu urus Zenwu, dan aku akan menjaga anak bernama Luyun ini. Aku sudah lama tidak menyukainya." Sain, yang berada di samping Master Pedang Midao, berkata dengan tatapan berbahaya di matanya. "Hati-hati." Ekspresi Kaisar Zenwu berubah dan dia memperingatkan dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, Tain tiba-tiba muncul di belakang Luyun, dan pedang di tangannya berubah menjadi sambaran petir, menusuk punggung Luyun. "Nak, pergilah ke neraka," kata Tain sambil tersenyum garang, "kalau kamu mau disalahkan, itu karena kamu adalah ras manusia. Semua manusia pantas mati." Engah, tidak ada suara imajiner dari pedang yang menusuk daging, tapi senyuman di wajah Tain membeku dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tain melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Pedangnya tidak dapat menembus kepala Luyun,
dan dia terjebak di sana, tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Lu Yun perlahan menoleh, dengan senyum mengejek di wajahnya, dan memandang ketiga pembudidaya pedang alien. Master pedang penghancur Dao, kamu ingin membunuhku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu identitas aslimu? Kamu, wajah Master pedang penghancur Dao menjadi pucat, dan dia terdiam beberapa saat. Sejak aku bertemu Karl, aku sudah mewaspadaimu. Lu Yun berkata dengan dingin, saat mereka pertama kali melihatku, mereka menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung terhadapku, dan mereka mengira itu tersembunyi dengan baik. Belakangan, kamu dengan sengaja mengatakannya, bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Zhenwu dan membawa saya ke sini, yang semakin memperkuat kecurigaan saya. Aku sudah mengetahui rencanamu sejak lama, idiot. Anda, suara, tidak berotak, Lu Yun hampir membuat Master pedang penghancur Dao meledak amarahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun sebenarnya berpura-pura, dan mereka semua tertipu. Wah, strategimu ini sudah ketinggalan zaman. Apa menurutmu aku, Lu Yun, adalah seorang pemula yang baru saja memasuki dunia latihan spiritual? Lu Yun berkata sambil mencibir. Lu Yun telah bersiap sejak Karl menunjukkan niat membunuhnya terhadapnya, dan kemudian antusiasme yang tidak biasa dari Master pedang penghancur Dao membuatnya semakin waspada. Sejak saat itu, Lu Yun diam-diam mengamati. Tidak peduli seberapa baik orang-orang ini menyamar, tampaknya sangat salah jika begitu banyak orang terlalu memperhatikan pendatang baru yang baru saja melewati level keempat. Setelah membicarakan beberapa detail secara mendalam, mereka mengungkapkan lebih banyak, yang sepenuhnya membuktikan dugaan Lu Yun. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah mulai melarikan diri sejak saat itu. Hanya saja Lu Yun, seorang ahli seni, berani dan diinginkan hingga memainkan pertandingan besar, atau bahkan berkomplot melawan Dao Destroyer Sword Master dan lainnya. Tapi dia tidak menyangka Kaisar Zhenwu akan tiba-tiba muncul, memaksa Master pedang penghancur Dao dan yang lainnya melompati tembok dan mulai menyerangnya. Namun Lu Yun tidak menyalahkannya, dan bahkan sedikit berterima kasih kepada Kaisar Zhenwu, karena Lu Yun dapat merasakan bahwa Kaisar Zhenwu peduli padanya. Tujuan dari Master pedang penghancur Dao sekarang telah jelas. Di satu sisi, dia menggunakan Lu Yun, si jenius umat manusia, untuk memikat Kaisar Zhenwu, dan di sisi lain, untuk membunuh Lu Yun, pendekatan dua arah. Junior umat manusia, beraninya kamu mempermainkan kami. Master pedang penghancur Dao meraung dengan marah. Dia, orang kuat dari Yijianxia, sebenarnya dibodohi oleh seorang anak muda. Bagaimana dia bisa menelan ini? Jadi bagaimana jika kamu mempermainkanmu? Kamu yang jahat, tapi kamu juga ingin berkomplot melawanku, Lu Yun. Kenapa kamu tidak kesal dan lihat dirimu sendiri? Lu Yun berkata dengan sinis, tidak menerima Master pedang penghancur Dao benar-benar serius. Umat manusia junior, jangan sombong, aku sendiri yang akan membunuhmu. Master pedang penghancur Dao meraung dengan marah dan menyerah melawan Kaisar Zhenwu. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi petir dan menghantam langsung ke wajah Lu Yun. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Yun, hanya memperlakukannya sebagai anak laki-laki yang masih muda yang bisa dihancurkan sampai mati begitu saja. Namun, anak laki-laki yang dianggap sebagai semut berani mengejeknya, yang tidak tertahankan. Dia harus membunuh Lu Yun dengan tangannya sendiri hari ini untuk melampiaskan amarahnya. Namun, saat Lu Yun menghadapi sambaran petir ini, dia tidak panik sama sekali, tapi menunjukkan cibiran mengejek. Dengan keterampilan kecil ini, apakah dia layak disebut Master Pedang? Konyol sekali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Yun menghindari tubuhnya dan menjadi yang pertama, langsung menghadapi serangan Master Pedang Penghancur Dao. Mencari kematian, Master Pedang Penghancur Dao mencibir di dalam hatinya. Anak laki-laki ini sangat sombong, dia berani menghadapinya secara langsung. Namun, saat berikutnya, cibiran di wajah Master Pedang Penghancur Dao langsung mengeras, digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Saya melihat Lu Yun tidak menghindar, tetapi langsung menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang energi pedang aslinya. Bagaimana mungkin, murid Master Pedang Penghancur Dao tiba-tiba menyusut, dan kekacauan muncul di hatinya. Anda harus tahu bahwa energi pedang kelahirannya adalah perpaduan dari esensi kultivasi seumur hidupnya. Sangat tajam, bahkan orang kuat dengan level yang sama pun tidak akan berani menganggap entengnya. Retakan, ada suara retakan tulang yang tajam, dan Master Pedang Penghancur Dao merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari tubuh pedang,
yang membuat rahangnya mati rasa, dan pedang di tangannya hampir jatuh dari tangannya. Lu Yun, sebaliknya, berdiri di sana dengan tenang dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan bahkan sudut bajunya tidak rusak sama sekali. Ini, bagaimana ini mungkin? Adegan ini langsung membuat semua orang yang hadir tercengang, seolah-olah baru saja melihat hantu. Mereka awalnya mengira Lu Yun pasti akan mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Anak ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jauh di langit, Kaisar Zhenwu, yang bertarung sengit dengan Tane dan Galio, juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun dia telah menyadari ada yang tidak beres dengan Lu Yun sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan sekuat itu sehingga dia bahkan dapat dengan mudah menerima serangan penuh dari Master Pedang Penghancur Dao. Dari mana asal-usul anak ini? Kaisar Zhenwu penuh dengan keraguan, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa menekan keraguan di dalam hatinya untuk sementara dan berkonsentrasi untuk menghadapi musuh yang kuat depannya. Saat ini, di ngarai Yijian, Lu Yun sudah memulai serangan baliknya. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku hari ini. Lu Yun mencibir, niat membunuh terlihat jelas di matanya. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Lu Yun tiba-tiba bersinar, dan aura menakutkan membubung ke langit. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, tubuh Lu Yun secara bertahap mulai menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi pedang besar yang sangat jernih dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini, pedang asal. Ekspresi Master Pedang Penghancur Dao berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Pedang asal adalah tingkatan tertinggi dalam budidaya pedang. Hanya dengan mengintegrasikan diri sepenuhnya dengan hukum ilmu pedang, pedang asal dapat dipadatkan. Kekuatan pedang asal juga menakutkan. Satu serangan pedang bisa menghancurkan dunia. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memadatkan pedang asal? Seru Master Pedang Penghancur Dao, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah berlatih keras selama ribuan tahun sebelum dia bisa menyentuh ambang pedang asal. Bagaimana anak ini bisa memadatkan pedang asal? Pergilah ke neraka. Lu Yun mengabaikan keterkejutan dari Master Pedang Penghancur Dao dengan pikiran, pedang asli yang diubah dari tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah Master Pedang Penghancur Dao dengan kecepatan kilat. Tidak bagus. Ekspresi Master Pedang Penghancur Dao berubah drastis, bel alarm berbunyi di dalam hatinya, dan dia berbalik dan lari tanpa berpikir. Namun, kecepatan serangan Lu Yun sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff! Dengan suara lembut, pedang asal Lu Yun menembus dada Master Pedang Penghancur Dao. Ah! Master Pedang Penghancur Dao menjerit nyaring, matanya dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat Yijianxia akan mati di tangan anak laki-laki tak dikenal. Bang! Tubuh Master Pedang Penghancur Dao meledak di udara, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dan jiwanya dicekik hingga ketiadaan oleh pedang asal Lu Yun. Diam! Keheningan yang mematikan. Di ngarai Yijian, semua pembudidaya pedang alien melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong, pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Pedang Penghancur Dao yang arogan akan mati seperti ini. Terlebih lagi, dia dibunuh seketika dengan satu pedang oleh seorang anak manusia yang belum pernah mereka perhatikan sebelumnya. Ini sungguh luar biasa. Gulu, saya tidak tahu siapa yang menelan dan memecah kesunyian. Segera setelah itu, seluruh ngarai Yijian mendidih seperti panci yang meledak. Ini, bagaimana ini mungkin? Master Pedang Penghancur Dao sebenarnya dibunuh oleh anak ini. Monster macam apa anak ini? Kejutan yang diberikan Lu Yun kepada para pembudidaya pedang alien ini begitu besar sehingga mereka semua membeku di tempat dan bahkan lupa untuk melarikan diri. Awalnya, mereka berencana melancarkan serangan diam-diam saat Master Pedang Midao bertarung dengan Kaisar Zhenwu. Lu Yun menunjukkan kekuatannya untuk membunuh segalanya. Mereka hanya memiliki ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya di hati mereka. Mereka hanya memiliki satu pikiran tersisa saat ini, yaitu, mereka sudah mati. Bahkan jika mereka tidak mati dengan kematian Master Pedang Penghancur Dao, Lu Yun tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Untuk sesaat, semua pembudidaya pedang alien menjadi panik tanpa akhir. Lu Yun bahkan bisa membunuh Master Pedang Penghancur Dao, dan bahkan lebih mudah untuk membunuh mereka menekan mereka dengan backhand-nya. Bahkan Kaisar Zhenwu memandang Lu Yun dengan kaget, memikirkan tentang Master Pedang Penghancur Dao untuk waktu yang lama, dan tidak bisa melepaskannya.
Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, ada orang yang sangat berbakat dalam hal ini generasi. Saya meninggalkan Tai pada tahun-tahun dunia Changda ini, monster seperti Lu Yun telah lahir. Keheningan yang mematikan. Lu Yun meletakkan pedangnya dan berdiri, matanya menyapu para pembudidaya pedang asing yang tersisa. Mereka semua gemetar seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Kesombongan dan keangkuhan yang ia miliki sebelumnya telah lama hilang, digantikan oleh rasa takut yang merasuk ke dalam tulangnya, bahkan ia tidak berani mengambil nafas. Adegan di mana Master Pedang Penghancur Dao hancur total baik wujud maupun jiwanya barusan sepertinya diam-diam menceritakan kisah kekuatan dan teror Lu Yun. Apa, kamu bahkan tidak melarikan diri? Lu Yun memunculkan senyuman lucu di bibirnya, dan matanya tertuju pada dua pembudidaya pedang alien kekar. Kedua pendekar pedang alien ini, yang satu bernama Tain dan yang lainnya Galio, keduanya adalah orang kuat yang telah melewati level keempat. Pada saat ini, keduanya pucat, berkeringat banyak, dan tangan yang memegang gagang pedang sedikit gemetar. Tain dan Galio saling berpandangan, dan keduanya melihat kepahitan dan ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa dengan kecepatan Lu Yun, mereka tidak punya peluang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, insiden ini terutama dipicu oleh Master Pedang Penghancur Dao. Mereka hanyalah kaki tangan dan mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Memikirkan hal ini, Tain tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan Lu Yun, kami tidak dapat menandingi kecepatan Anda. Saya khawatir kami akan menyusul Anda bahkan sebelum kami kehabisan tenaga, lembah ini. Galio juga mengangguk, dengan sedikit nada ketidakberdayaan. Selanjutnya, apa yang terjadi kali ini terutama karena Master Pedang Penghancur Dao bersikeras pada caranya sendiri, dan kami hanya membantu dari samping. Saya buta, dan aku telah menyinggungmu. Bagaimana aku bisa berharap kamu bisa melakukan ini? Tuan Lu Yun, tolong selamatkan nyawa kami. Galio pun berlutut dan menggema, kami bersedia menyerah padamu dan melakukan yang terbaik untukmu. Kamu masih memiliki kesadaran diri. Lu Yun tersenyum tipis dan melirik ke arah pembudidaya pedang alien yang gemetar, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga ingin bertahan hidup? Segera setelah dia selesai berbicara, para pembudidaya pedang asing itu berlutut di tanah seolah-olah memegang sedotan penyelamat, sambil berteriak, kami bersedia menyerah. Guru, selamatkan hidup saya. Lu Yun memandang sekelompok orang di depannya tanpa banyak kebingungan di hatinya. Orang-orang ini hanya ingin bertahan hidup. Namun, bagi Lu Yun, mereka juga merupakan kekuatan tempur yang baik yang dapat digunakan untuk melindungi dunia besar Taichang. Bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Suara Lu Yun tenang, tapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak denganku, menjadi pelayanku, dan bertarung untukku ke segala arah. Lindungi Taichang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, mata para pembudidaya pedang asing itu tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Mereka setuju tanpa ragu-ragu, takut Lu Yun akan menyesalinya. Lu Yun tidak membuang waktu dan langsung menggunakan teknik rahasia untuk menanamkan batasan jauh di dalam jiwa para pembudidaya pedang asing ini untuk memastikan kesetiaan mutlak mereka kepadanya. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun mengalihkan pandangannya ke Kaisar Zhenwu dan mengangguk sedikit. Kaisar Zhenwu dipenuhi dengan emosi. Kekuatan Lu Yun jauh melebihi imajinasinya. Awalnya, dia ingin membantu, tapi sekarang sepertinya itu sama sekali tidak diperlukan. Teman kecil Lu Yun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kaisar Zhenwu bertanya. Lu Yun merenung sejenak dan berkata, Tuan Pedang Penghancur Dao sudah mati, dan Ngarai Yijian ini harus mengganti pemiliknya. Saya akan tinggal di sini sebentar, mengendalikan Ngarai Yijian sepenuhnya, dan kemudian menantang tingkat kelima. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, Kaisar Zhenwu diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Lu Yun masih muda, tetapi memiliki keberanian dan kekuatan yang besar. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pilar dunia Taichang. Lu Yun melambaikan tangannya dan membuka Chaos Immortal Mansion, melepaskan Master Yuding dan yang lainnya. Tuan, Saudara Suan, Senior, saya telah membuat Anda menunggu lama sekali. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Master Yuding dan yang lainnya berjalan keluar dari Chaos Immortal Mansion dan terdiam saat mereka melihat medan perang yang berantakan di depan mereka dan tubuh Master Pedang Penghancur Dao di tanah.
Mereka awalnya mengira jika Lu Yun ingin mengalahkan Master Pedang Penghancur Dao, dia harus melalui pertarungan yang sulit dan bahkan mungkin terluka parah. Tapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka sama sekali tidak diperlukan. Kekuatan Lu Yun telah jauh melebihi imajinasi mereka. Lu Yun, apakah kamu benar-benar membunuh Master Pedang Penghancur Dao? Tuan Yuding bertanya dengan tidak percaya. Tuan, itu hanyalah Master Pedang Penghancur Dao, tidak layak disebut. Lu Yun tersenyum tipis, seolah dia baru saja melakukan hal yang tidak penting. Mendengar kata-kata Lu Yun, Guru Yuding dan yang lainnya sekali lagi tergerak dalam hati mereka. Mereka meningkatkan penilaian mereka terhadap kekuatan Lu Yun berulang kali, tetapi dipatahkan oleh Lu Yun lagi dan lagi. Monster macam apa anak ini? Master Pedang Xuantian memandang Lu Yun dengan keraguan di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya menanyakan pertanyaan tersebut. Tidak peduli apa latar belakang Lu Yun, satu hal yang pasti, semakin kuat Lu Yun, semakin bermanfaat bagi mereka. Hahaha, anak baik, ombak di belakang sungai yang sebenar-benar mendorong ombak ke depan. Tie Guili, salah satu dari 8 dewa, tertawa, matanya penuh kekaguman. Ya, saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pemuda yang luar biasa dan berbakat seperti yang dikatakan Lu Yun. Bakat anak laki-laki ini dalam ilmu pedang sangat bagus. Aku malu pada diriku sendiri. Bahkan Evil Sword Immortal, yang selalu memiliki pandangan lebih tinggi dari dirinya, harus mengakui kekuatan Lu Yun. Oke. Tuan Yuding mengucapkan kata, oke, 3 kali berturut-turut, dengan senyum bahagia di wajahnya. Ia mengetahui bahwa alasan Lu Yun mampu meraih prestasi seperti itu bukan hanya karena bakatnya sendiri, tetapi juga karena kerja kerasnya di kehidupan dulu dan sekarang. Lu Yun, kamu telah bekerja sangat keras selama ini. Tuan Yuding menepuk bahu Lu Yun, nadanya penuh kebaikan. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, Guru, saya baik-baik saja. Inilah yang harus saya lakukan. Semua orang mengobrol sebentar, dan Lu Yun juga mengetahui tentang dendam antara Kaisar Zhenwu dan Master Pedang Penghancur Dao dari mulut mereka.